warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini, yaitu Prof. Andrivo, yang kami hormati kepada Bapak Ketua DPP PPI, Bapak Sarilika beserta jajarannya, dan juga Bapak Profesor Syarif Hidayat selaku bagian mutu di PPI Learning Center ini, dan juga kepada Bapak Nugroho selaku Direktur PPI Learning Center. Dan sini saya juga tidak lupa ada Prof. Ratno selaku Setjen, dan juga ada Pak Agus Fanar, dia juga hadir sepertinya. Alhamdulillah. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ini, kita masih dapat berkumpul dan saling bersilaturahmi, yang terutama nikmat kesehatan ya, kesehatan yang sempurna. Untuk itu saya akan menyapa dulu Prof. Andrivo. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kalau melihat Prof tuh luar biasa cerah banget ini. Allah dari dulu sampai sekarang itu cerah banget. Alhamdulillah. Mas, karena minum kopi. Silakan minum kopi dulu ya, Mas. Siap, Prof, siap. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu bahwa beliau itu bisa bergabung dengan kita sekitar sampai jam 11 ya, Prof. Betul ya, Prof? Nah, untuk itu nanti saya akan membacakan sekilas dari kurikulum vitae beliau sebelum kita mulai acara ini. Izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae. Jadi pada webinar Q1 series ini pembicara kita yaitu Profesor Dr. Andrivo Rusyidi. Ya. Beliau adalah seorang lektor kepala dan ilmuwan fisika Indonesia yang ahli di bidang teknologi nano. Beliau juga merupakan peneliti tetap dan pengajar mata kuliah nanoteknologi dan nanoscience di Universitas Nasional Singapura dan National University of Singapore. Dan ada aktivitas riset, bahwa aktivitas riset beliau itu dilakukan di beberapa negara luar biasa. Ini ada Amerika Serikat, juga ada di Jerman, Kanada, dan lain sebagainya. Dan beliau menjadi profesor tamu pada Center for Free Electron Laser and Institute for Applied Physics of University of Hamburg, Jerman. Dan juga ada jadi peneliti tamu di Departemen Fisika Universitas Illinois, juga di Universitas British Columbia, Kanada. Pendidikan beliau tamat di Institut Teknologi Bandung dan memperoleh gelar pada tahun 1998, kemudian memperoleh gelar Master of Science pada tahun 2001, dan terakhir mendapatkan gelar PhD pada tahun 2006 di Universitas Groningen, Belanda. Nah, ini terkait dengan publikasi. Ini yang paling penting, bahwa beliau itu memiliki publikasi lebih dari 250, maka di sini ditulis 250 plus. Ya, termasuk di Nature Science, Nature Physics, Nature Communication, Advanced Material, Physical Review Letters, dan lain sebagainya. Baik sebagai penulis maupun reviewer. Dan citasi di Google Scholar beliau sebanyak 5.546, mungkin belum di-upgrade sepertinya. Dengan H-index beliau itu 38 dan I10 indeksnya adalah 105. Masya Allah, luar biasa. Demikian
sekilas dari kurikulum vitae beliau. Untuk diskusi nanti mungkin kita batasi hanya 30 menit ya Prof. Saya sekarang masuk pada waktu 9.22. Di sana mungkin di Singapura 10.22 ya. Nah, mungkin sekitar 30 menit kita akan mengadakan diskusi dan untuk memberikan kesempatan kepada panitia bisa mengcompile pertanyaan-pertanyaan di dalam chat. Mungkin di awal akan saya buka sesi tanya jawab secara langsung ya, direct communication. Itu dengan cara menekan tombol raise hand. Nanti akan ini di samping itu nanti panitia mohon untuk dibantu mengcompile dari ini ya. Mohon Mbak Dian untuk bisa membantu compile pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatting. Oke, demikian prakata dari kami. Untuk lebih jelasnya terkait dengan Q1 series ini lebih baik saya sampaikan kepada beliau Prof. Andrivo. Kepada Prof. Andrivo kami persilakan, time is yours. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, terima kasih kepada Mas Dr. Nugroho yang tiap hari mengingatkan seminar hari Ahad. Jadi insya Allah nggak mungkin lupa. Karena tadi pun subuh ketika saya buka masjid, Mas Nurnya sudah mengingatkan lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat mengingatkan ini pun menjadikan semangat menulis ke jurnal yang Q1. Insya Allah harapan kita. Karena tadi pun Profesor Syarif pun sudah mendoakan kita semua supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini sangat penting kita mendapat restu dari guru-guru kita semua. Kemudian ada Profesor Subekti, dan kemudian ada tadi yang menyapa kami Profesor Ratno. Alhamdulillah. Dan tak lupa ada sahabat saudara saya namanya Profesor Aziz, Muhammad Aziz pun muncul tadi ya, kata siapa tadi yang bilang Mas? Ya, betul. Alhamdulillah. Betul, nah, itu banyak kami bisa belajar nanti bersama dengan Profesor Aziz, Muhammad Aziz. Insya Allah hari ini sebagai mukaddimah bagaimana perjalanan kami menulis karya ilmiah, termasuk tujuan kita yang kita bicarakan khusus nature dan science, karena menulis itu menunjukkan seberapa paham kita terhadap ilmu yang kita kuasai. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai peneliti yang top di bidang kita, maka kita harus bisa menulis di jurnal yang memang dibaca oleh banyak orang. Maka jurnal yang banyak dibaca oleh semua orang membacanya adalah termasuk di dalamnya nature dan science. Nah, sebagai pertanyaan awal, mungkin dari sahabat semua, teman-teman, adik-adik, apakah ada yang pernah menulis di nature atau science? Mohon tunjuk tangan, pakai emoticons-nya. Kalau ada yang sudah menulis di nature dan science. Oke. 1, 2, ada berapa ini, Prof? Alhamdulillah. Ada dua. Alhamdulillah. Nah, ini bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti bisa berbagi yang sudah pernah menulis di Nature dan Science. Jangan lupa berbagi kepada semua yang belum pernah. Nah, di situ konsepnya. Nah, kemudian gambar yang kita lihat di depan ini adalah lab yang saya bangun dari nol. Dan lab ini tujuannya adalah membuat sains dan teknologi ya berbasiskan synchrotron radiation, jadi berdasarkan berdasarkan cahaya. Nah, apa yang saya buat di sini
kita tidak diskusinya detail di sini, tapi saya ingin menceritakan bagaimana pentingnya ketika kita ingin menulis sesuatu yang top, kita harus punya riset yang top juga. Kita harus punya riset yang spesial, yang dimana orang lain tak bisa melakukannya atau paling tidak paling terbaik dari yang punya, yang sudah ada. Nah, yang saya buat dari lab saya ini adalah membuat kue lapis. Jadi kita membuat kue lapis. Bedanya kue lapisnya di sini terdiri dari atom. Jadi lapisan pertama atom, misalnya atom copper, ya. Kemudian lapisan kedua atom oksigen, lapisan ketiga atom nitrogen. Jadi kita bisa atur atom by atom. Tujuannya adalah supaya kita membuat to create new phenomena, interface phenomena. Kemudian dari sana kita membuat teknologi masa depan. Jadi atom by atom. Nah, dari sini kita harus memahami, artinya kita harus punya ilmu yang sesuai dengan apa yang kita pelajari. Misal kalau kita sudah masuk kepada dunia atom, maka kita harus kuat dengan quantum physics. Nah, ini satu. Jadi dari lab ini, untuk mencapai bisa membangun lab ini pun perjalanannya panjang sekali. Nah, supaya kita tahu, supaya menambah semangat adik-adik semua ingin menulis, izinkan kami sharing yang tadi sudah dibacakan oleh Profesor Wisnu. Ini semua saintis ya sekarang bisa dilihat hasil karyanya, bisa dilihat. Nah, di sini kita bisa melihat hasil karya kami, tinggal dibuka namanya Google Scholar. Klik, type namanya. Ini buat adik-adik yang tadi 40% belum pernah menulis. Ya, ini bagus sekali untuk mulai melihat, hari-hari dilihatnya, mulailah lihat publikasi yang ada, kemudian di Google Scholar akan kelihatan. Nah, akan kelihatan di sini ada papernya apa, ya. Kemudian bisa diklik. Nah, nanti supaya menambah semangat lagi, supaya kita pelajaran hari ini pun kita tahu bahwa yang kami ceritakan adalah pengalaman sendiri, perjalanan 30 tahun untuk menulis. Jadi saya berguru pada ratusan guru untuk bisa menulis. Ratusan jumlah gurunya. Tidak hanya satu guru, dua guru, tiga guru, ratusan untuk bisa menulis. Karena menulis itu luar biasa, seperti seni. Seni yang luar biasa menarik untuk dilakoni. Nah, ini bisa dilihat tahun 2022, tahun 2021. Adik-adik, teman-teman semua, sahabat semua bisa klik misalnya ini. Tinggal klik dan bisa dipelajari. Description-nya ada, jadi sangat membantu. Dan hampir semuanya ada yang tidak bayar, ada yang bayar. Kalaupun nanti adik-adik bisa menemui kesulitan dalam klik paper-paper kami ini, nanti bisa email saya, nanti saya kirimkan PDF-nya. Ya, kalau yang berbayar. Nah, ini 2022, 2022, 2021, 2021, 2021, 2020, 2020. Nah, sampai sini, wah, sudah selesai saya baca semuanya. Oke. Klik show more. Nah, di sini di bawah sini ada show more. Nah, ini 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020. Jadi artinya menulis itu pun ya punya kesenian yang luar biasa, dan itu pun membentuk kita stamina yang kuat dalam menulis. Karena sebelum menulis harus membaca dahulu. Ya, harus bisa membaca dahulu. Ini 2019, 2019. Ini supaya kita tahu bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar hari ini ada daftar pusakanya, ada sanad ilmunya jelas. Ya, 2019, 2019, 2018. Nah, saya cepatkan. Ini buat adik-adik semua yang belum pernah, silakan lihat. Nah, kalau sudah selesai sampai 2018, Pak, saya sudah selesai. Pak Andrivo, saya sudah selesai. Klik show more. Klik show more. Nah, masih ada 2018 ke bawah, saya cepatkan. 2017, 2016, 2016. Jadi tiap hari menulis. Tiap hari menulis. Nah, 2015, 2015. Nah, saya pertama kali belajar menulis, saya cepatkan, 2017, akan masih bawah ke bawah nih. 2008, saya pertama kali belajar menulis secara saintifik, diajarkan oleh Profesor Chia Mai On.
Ya, diajarkan oleh Profesor Chiang Mai-on waktu S1 dulu. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke slide. Jadi saya back and forth sekarang supaya punya banyak info. Karena kita sekarang belajar menulis, harapan saya semuanya ambil pensil dan pena, ya, catat apa yang poin-poin yang dirasa penting untuk meningkatkan diri masing-masing. Jadi harus dicatat sendiri. Karena namanya juga belajar menulis. Nah, kalau belajar menulis, catatannya harus catatan sendiri. Nah, kita lihat sekali lagi. Mana dia tadi? Bentar ya. Maka yang kita pelajari pagi ini adalah scientific method and writing. It is more than lab report. Jadi dia berbeda sekali. Nah, tadi sudah kami sampaikan, menulis itu menunjukkan seberapa kemampuan kita, ahli kita dalam suatu bidang di mata orang lain. Jadi bukan di mata kita. Jadi kita dianggap ahli kalau kita sudah mampu sampai menulis dan orang lain paham apa yang kita tulis. Kalau kita ahli tapi belum bisa kita membuat tulisan yang baik, maka kita harus tingkatkan karena keahlian kita belum bermanfaat namanya. Masih untuk diri sendiri tapi belum bermanfaat untuk hablum minan nas. Nah, di sini pun saya kenalkan sedikit guru-guru kami dalam saya pelajari menulis. Karena ada ratusan guru, saya hanya menyebutkan beberapa nama yang bisa dicari juga nanti di Google-nya. Jadi dalam menulis pun harus tahu ilmunya, harus tahu gurunya. Jadi ada gurunya, ada kitab yang dipakai. Kitabnya tadi kita sudah pelajari, paper-paper yang tadi sudah kami publish. Kemudian gurunya, pertama saya belajar waktu masih S1 dengan Profesor Chiang Mai-on. Kemudian dengan Profesor Muhammad Barmawi. Dari beliau saya belajar menulis ilmiah, menulis paper jurnal di Fisika Review pun kepada beliau. Kemudian saya berguru kepada Profesor George Sawatsky sampai sekarang. Kemudian saya belajar juga pada Profesor Liu Hao Cheng, ini waktu saya S2 dulu di Belanda. Kemudian saya belajar kepada Profesor Peter Abamonte di UIUC waktu saya S3 dengan Profesor George Sawatsky. Kemudian dengan Profesor Chi Cheng Kao, ya, dan masing-masing punya keahlian yang berbeda. Dan kemudian dia juga belajar di Jerman dengan Profesor Michael Ruphausen. Nah, di sini kita juga menyebutkan buat adik-adik yang belum pernah belajar menulis, cari guru sebanyak mungkin. Kenapa? Karena di situ Allah menyebarkan ilmu itu ke masing-masing dan kita harus mengumpulkannya, kemudian kita olah menjadi ilmu kita sendiri. Ya, menjadi ilmu kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat example of scientific journal. Maka tujuan kita hari ini, pagi ini adalah melihat nature dan science. Ya, proses nature dan science. Ya, nature series dan science series. Nah, bagaimana peer-review-nya? Jadi ada proses yang lumayan panjang ini seperti battle sendiri, pertarungan sendiri. Tujuan kita nature. Nature itu sekarang ada namanya nature communications, nature materials, nature physics, semuanya dalam bagian dari nature sendiri. Ya. Maka adik-adik bisa lihat akses nature, klik nature, kemudian pergi ke websitenya, hari-hari baca nature. Karena kalau kita ingin menulis di nature, kita harus tahu level apa nature itu menerima, bagaimana bentuk publikasinya, bagaimana tulisannya, ya, bagaimana cara membuat masing-masing bagiannya. Nah, di sini pun kita harus menyiapkan namanya manuskrip. Jadi sebelum paper itu diterima, kita siapkan manuskrip draft. Bagi yang belum pernah menyiapkan draft, kalau ingin mulai dari awal, ya, kalau ingin mulai dari awal itu tidak mungkin tanpa coaching. Tidak mungkin tanpa coaching. Bisa tanpa coaching, tapi mungkin butuh 10 tahun. Karena di-reject terus-terusan. Dengan coaching pun itu butuh lama. Bisa jadi setahun baru selesai.
Ya, urgensi karena harus apa? Nanti kita lihat. Kemudian setelah menyiapkan draft, baru submit manuskripnya. Dan menyiapkan draft itu termasuk yang paling penting nantinya belajar cover letter. Cover letter ya. Cover letter itu cuma 1 halaman, tapi luar biasa berat untuk menulisnya. Karena harus benar-benar tahu esensi yang akan kita tulis dan apakah masalah yang kita kerjakan itu memang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi harus menjadi yang terbaik di bidangnya. Namanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita diperintahkan menjadi yang terbaik minimal 1 bidang kita. Kemudian paper yang kita submit itu akan dilihat, dibaca oleh editor. Ada membernya editor. Oke. Nah, editor ini baru editor, belum reviewer namanya. Ya, editor. Kemudian untuk bisa melewati editor itu chance untuk melewati editor itu di bawah 10%. Jadi kalau kita submit 10 kali atau ada 10 submission, kemungkinan melewati editor itu 1 paper. 10%. Itu maksimum bisa jadi dari 20 paper yang disubmit cuma 1 yang melewati editor. Dari 1 yang melewati editor ini, dia akan pergi kepada reviewer, expert di bidang tersebut. Expert di bidang A, expert di bidang B, expert di bidang C. Jadi tulisan kita harus bisa dipahami oleh orang yang expert di bidang kita sendiri dan expert di bidang lain. Nah, di situ berat salah satu seninya. Kenapa? Karena bisa jadi kita paham tulisan kita. Tapi ketika orang baca tulisan kita, tidak ada yang paham nih tulisannya apa maksudnya. Nah, di situ challenging dan sekaligus menjadi motivasi menulis itu tujuannya buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Nah, untuk bisa sampai orang lain paham, prosesnya panjang sekali. Jadi ada expert nanti. Nah, expert ini pun dia akan kemudian kembalikan kepada editor. Ya, kalau ada 3, biasanya ada 2, minimal 2 expert reviewers. Biasanya 3 sampai 4 reviewer. Semuanya harus positif. Harus mengatakan ini penting. Ya, harus mengatakan riset ini penting. Harus mengatakan ini risetnya adalah berguna. Kalau ada 1 saja mengatakan ini biasa saja, maka langsung di-reject oleh editor. 1 dari 4 mengatakan, wah ini mungkin tak terlalu penting, maka editor langsung mengatakan tidak suitable. Ini untuk kelas Nature dan Science. Jadi semua dari kalau misalnya punya 2 referee, 2-2-nya mengatakan ini penting. Punya 4, 4-4-nya mengatakan penting. Kalau punya 4 referee, reviewer tadi, 1 orang saja mengatakan mungkin ini tidak penting, maka langsung di-reject papernya. Ya. Kemudian dari editor bagaimana? Editor pun memilih apakah reviewernya semua mengatakan ini penting, dikembalikan kepada kita untuk dijawab. Untuk dijawab. Kadang-kadang jawabannya bisa 50 lembar, bahkan 100 lembar jawabannya, sudah kayak PhD thesis. Jadi menjawab editor, menjawab reviewer karena dia expert di bidangnya. Kadang dia minta eksperimen baru, kadang dia minta kalkulasi baru, bikin sampel baru. Tidak bisa kita mengatakan, wah saya lagi sibuk ini, jadi misalnya pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan riset. Nah, jawaban seperti itu tidak ada, dan yang ada jawabannya adalah harus secara saintifik menjelaskannya. Dan itu pun harus memakai, kalau diminta data, perlihatkan datanya. Diminta kalkulasi baru, perlihatkan kalkulasi barunya. Oke. Kemudian apa? Setelah kita baca, ya, kemudian kita jawab. Nah, ini kita jawab, kita kembalikan kepada editor. Editor pun kemudian akan melihat lagi bagaimana caranya ini. Apakah jawabannya satisfied atau tidak. Nah, ini editor akan kembalikan kepada expert tadi. Dia akan bisa berputar sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sampai reviewernya mengatakan, yes, this paper is suitable, accepted.
Jadi di sini perannya pandai, kita harus expert dalam menulis. Nah, expert dalam menulis inilah yang kita coba di program Q1 ini, ya. Tapi tidak cukup hanya 1 kali seminar ini saja. Karena itulah kita akan mengadakan dengan Mas Nugroho adanya workshop, nanti kita tulis bersama. Dan tentu yang menulis nanti yang banyak melakukannya adalah teman-teman semua. Karena yang mau belajar teman-teman semua, jadi banyak PR-nya nanti dari saya, dan PR-nya harus dikerjakan. PR-nya banyak nanti, sabar saja. Nah, 1 PR bisa jadi diselesaikan 1 pekan, tidak apa-apa. 1 bulan, yang penting ada peningkatan proses namanya, ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kita memahami bahwa proses menulis di jurnal Nature dan Science adalah proses yang sangat menarik, ya, penuh dengan elegance, intelligence, ya, bagaimana kita menjawab. Pertama, bagaimana kita menyembahkan, memperlihatkan, lay down the foundations. Okay. Kemudian kita bagaimana kita menjelaskan yang menurut kita penting, sehingga reviewer pun merasakan, oh ini memang penting sekali secara data. Nah, kita lihat contoh langsung. Karena sekarang kita supaya sesuai dengan permintaan Profesor Syarif, ada 1-2 kita perlihatkan. Nah, sekarang pukul 10.44. Alhamdulillah. Kami akan berhenti kalau ada yang sudah mulai menguap. Sayang tak kelihatan di sini siapa yang menguap. Kalau ada yang menguap, kita langsung berhenti, ambil kopi dulu. Belum ada, Bro. Okay. Ambil kopi dulu yang mungkin. Nah, kita lihat. Nah, tadi kita lihat sudah 1 jenis, ya. 1 jenis. Kita akan ambil contoh langsung supaya menambah semangat. Bahwa menulis itu mudah sekali. Oke. Sudah terlihat lagi ya ininya, slide-nya. Google Scholar-nya. Sudah, Prof. Sudah. Oke. Sekarang kita ambil contoh. Saya ambil contoh. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua boleh melakukan hal yang sama kalau ada yang punya komputer internetnya. Jadi di sini di Google Scholar, ya, di Google Scholar ketik nama saya, nanti akan keluar ini, dan kita ambil contoh 1, 2, 3, yang 4 ini. Unraveling strong electronic interlayer and intralayer correlations in transition metal chalcogenides, ya. Kemudian di sini chalcogenides. Di sini kita lihat, saya klik di sini. Di sini akan kelihatan jurnalnya, namanya Nature Communications. Jurnalnya namanya Nature Communication. Semuanya harus punya catatan masing-masing. Catat, ambil pensil, ambil pena, ambil pulpoint, catat apa yang dirasakan perlu untuk menambah. Ada yang dibawa PR setelah ini, karena setelah ini banyak PR insya Allah. Nah, pertama adik-adik lihat dulu Nature Communications. Kita buka di Google. Apakah Google-nya sudah kelihatan, Prof. Wisnu? Sudah, Prof. Sudah. Nah, sekarang ketik Nature Communication. Nature Communication. Kemudian lihat impact factor-nya. Karena impact factor ini kadang-kadang membantu juga kita, apakah posisinya jurnalnya seperti apa, kemudian persiapannya berapa lama. Nah, di sini impact factor Nature Communications 14,92. 14,92. Jurnal-jurnal dengan impact factor di atas 4, di atas 5, itu sudah top, sudah masuk dia kriteria yang top. Nah, apalagi kalau jurnal-jurnal Nature dan Nature Series. Ya, di sini kita lihat, kita akan mempelajari 1 jurnal impact factor 14,92. Nah, adik-adik bisa lihat, karena Nature Communication ini open access, bisa klik yang Scholar ini, yang di bawah sini, klik. Kita lihat. Klik. Nah, terbuka dia di sini.
Jurnalnya sudah kelihatan Prof. Isnu. Ini Prof. Isnu sebagai referen saya hari ini kan ada. Iya, kelihatan Bro. Kelihatan ya. Iya. Nah, di sini teman-teman semua bisa buka dan lihat open access. Open access. Yang pertama yang harus kita persiapkan dalam menulis, kita harus punya referensi yang cukup. Referensi yang cukup. Kita lihat dulu berapa banyak paper yang harus saya baca untuk saya bisa membuat paper dengan kaliber seperti ini. Maka kita lihat ke references. References. Lihat ke paling bawah nanti references. Ini di sini references. 1 ya. 2, 3, 14, 16, 20, 30, 40, 50, 55 references yang tertulis di sini. 55 references yang ada yang tertulis di sini itu bukan jumlah paper yang saya baca. Ini 5% dari paper yang saya baca. Jadi berapa jumlah paper yang saya baca? Mohon dihitung. Kalau 5%-nya adalah 55 paper, berapa jumlah paper yang saya baca untuk menulis tulisan ini? Kalau yang udah punya jawabannya mohon dibantu dijawab. 1.100. Yes, 1.100. Siapa tadi? Jawab. Prof. Subekti. Alhamdulillah. 1.100 paper yang saya baca. Jadi untuk bisa menulis paper ini, saya membaca 1.100 jurnal paper dahulu. Dari jurnal itu 5-10% yang kita cite. Jadi sebelum menulis, kita harus membaca. Kita harus paham apa yang kita hadapi. Kita harus paham. Kemudian paper apa saja yang saya baca? Saya membaca paper mulai tahun, coba lihat tahun yang bisa dilihat di sini, misalnya ini ya, sebentar. Kita lihat ini tahun paling tidak sampai tahun 1949. 1949. Bahkan sebelum itu. Jadi tahun 1949 di mana tadi Profesor Syarif juga sudah mengatakan ada jurnal yang tahun 1800, kita harus baca itu semua. Bukan hanya sekedar baca, saya harus paham. Saya harus pahami paper-paper mereka itu. Karena apa? Karena saya ingin berkontribusi positif kepada society. Maka saya harus paham. Tidak bisa saya sekedar citing paper saja. Nah, dari sini, dari tahun 1949 sampai tahun saya publikasi itu harus saya baca update berapa yang berkisar di arah yang kemudian kita tulis tadi. Nah, itu PR pertama bagi yang mau menulis. Kalau ingin menulis paper, minimal baca 300 paper. Minimal 300 paper. Wah, Pak Andrivo, saya masih baru nih. Saya belum terbiasa baca paper ilmiah. Setiap saya buka satu paper, belum terbaca saya menguap. Belum terbaca, lihat judul saya menguap. Oke, tidak usah 300. 299 dahulu, saya kurangi 1. Saya kurangi 1, dapat korting ya, masih pemula namanya. 299 di korting 1 karena masih pemula.
Karena dia paper itu lain, penuh. Kita pun membacanya, coba lihat. Di judul saja, kalau kita belum terbiasa dengan menulis ilmiah, ini belum menulis, kita baru baca. Judul saja kita sudah langsung, kadang seringnya kita langsung menguap. Ada aja alasannya. Baca judul, bikin kopi dulu. Bikin teh dulu. Bikin gorengan bala-bala dahulu. Akhirnya tidak jadi baca. Terbuka saja dia. Tidak jadi baca akhirnya. Luar biasa. Nah, itu godaan seperti itu godaan yang paling mendasar. Ini pasti ada dia. Nah, ada aja. Ini kucing lewat saja gagal kita baca. Ini kucing lewat, kucing lewat pula dia depan mata dia. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kita baca. Nah, kita lihat di sini. Jadi PR pertama, message pertama yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua hari ini, dalam menulis harus membaca terlebih dahulu, dan jumlah paper yang dibaca minimal 300. Jadi harus punya akses kepada jurnal-jurnal top. Ya, institusi kita harus punya akses kepada jurnal-jurnal Science dan Nature kalau ingin menulis di jurnal Science dan Nature. Kenapa menulis di jurnal Science and Nature? Karena itu menunjukkan apakah kita paham dengan ilmu yang kita punya. Karena kita ingin tulisan kita itu dibaca oleh top scientist. Karena top scientist itu di-refer oleh industri, teknologi nanti hubungannya. Jadi menulis ini adalah syarat mutlak, rukun sifatnya kalau kita ingin punya teknologi sendiri. Jadi suatu kaum yang punya teknologi sendiri adalah kaum yang punya publikasi top. Seseorang yang punya kontribusi kepada teknologi pasti dia punya tulisan yang top. Dan tulisan top itu bukan banyak tapi kualitas yang dikejar. Nah, kita nanti satu-satu di situ. Nah, kita lihat di sini sekarang ya. Kenapa saya contohkan di sini yang satu ini, paper ini? Karena menurut saya ini spesial. Coba lihat. Ada judul. Judul ini, jadi pertama dalam menulis itu, penentuan judul sangat kritikal. Judul itu harus menunjukkan ada ilmu atau ada temuan baru yang tidak pernah sebelumnya baik dikerjakan atau ditemukan oleh orang lain, oleh saintis, oleh peneliti sebelumnya. Jadi hal yang baru. Jadi judul itu langsung menunjukkan isi daripada paper kita. Maka hindari judul-judul study of. Nah, biasa kita menunjukkan judul begitu, study of ini. Itu judul begitu tidak bisa lewat top jurnal. Karena study of itu tidak menunjukkan sesuatu yang baru, cuma sekedar study saja. Oke, lihat judul di sini. Unraveling strong electronic interlayer and intralayer correlations in a TMDC. Dichalcodenite. Nah, ini berat membacanya karena bukan bahasa kita. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat judulnya, kita sudah bisa meraba unrevealing, berarti sebelumnya tidak kelihatan. Sebelumnya tidak ditemukan. Sebelumnya belum pernah. Bahkan mungkin hanya sekedar diskusi teori, tapi tidak ada eksperimennya. Unraveling. Kalau bahasa anak muda sekarang di koran-koran, di Kompas, terkuak. Terkuak bahasanya. Itu kalau kita lihat. Terbongkar. Mirip-mirip itu. Tapi bahasanya di sini harus bahasa yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Silakan catat dahulu. Catat, kemudian nikmati. Sambil direnung-renungkan. Oh, saya harus banyak membaca.
300 paper, kemudian nomor 2 berikutnya poinnya adalah saya harus bisa membuat judul di mana judulnya itu harus menunjukkan sesuatu yang baru. Oke. Silakan kalau bagi yang ingin mengambil kopi terlebih dahulu silakan. Kami tunggu sebentar sambil yang lain menulis. Kalau yang ingin kalau ingin ke kamar kecil dulu, silakan. Silakan. Sebelum baca 300 paper ya, Prof. Sebelum baca 300 paper. Luar biasa. Nah, ini 300 paper itu boleh saya korting satu, Mas Nugroho 299. Nah, bagi yang belum pernah sama sekali, boleh 299. Oke, kalau mau yang masuk topnya tadi 1.100 seperti Profesor Subekti sudah sampaikan, 1.100 paper. Karena yang kita referensi nanti tidak semuanya, 5-10% saja. Nah, di sini unraveling artinya ada sesuatu yang baru. Apa yang baru itu? Strong electronic correlation. Jadi apapun bidang kita harus pasti kaedahnya sama dalam menulis. Mau dia dari sains dasar, MIPA, engineering, sosiologi, budaya, segala macam, hukum pun sama konsepnya. Sama, karena dia kaedah ilmiah. Oke, nanti kita buat workshop, kita akan menulis bersama ya dengan saya tentunya. Supaya dalam artian di sini termasuk mengolah data sekalipun. Nah, kita lihat strong electronic interlayer and intralayer correlation. Jadi di sini bisa kita lihat strong electronic intralayer dan intralayer correlation ini sebelumnya tersembunyi. Nah, di paper ini kita lihat, kita menemukan ternyata. Nah, dan ini adalah sampelnya, TMDC, transition metal dichalcogenides, TMDC. Ini material, jenis material. Jadi ada sesuatu kata pembukanya itu adalah sesuatu yang baru. Apa yang baru itu? Strong electronic interlayer dan intralayer correlations, dan ini jenis sampelnya. Oke, silakan dipakai kaidah yang sama. Kadang-kadang kita disebutkan juga teknik bagaimana kita membukanya, using apa tekniknya. Ya. Nah, di sini tidak bisa kita melebar. Jangan melebar. Jadi title itu harus searching namanya, harus detail, singkat dan padat, tapi jelas dia searching. Tidak boleh general. Karena general itu namanya textbook. Nah, ketika kita memilih title pun, perubahan dari satu title ke title berikutnya itu bisa terjadi selama proses penulisan. Karena dia semakin mensolidisasi, menjadi solid dia makin lama. Jadi title ada namanya working title. Buat working title supaya arahan kepala kita yang mau kita tulis itu jelas. Apa yang mau kita jual. Okay. Apa yang ingin supaya reader itu tahu, oh, this is it. Langsung kelihatan. Ah, itu satu. Alhamdulillah. Okay. Berikutnya, apa yang penting dalam penulisan? Setelah kita working title, kita punya tim dalam menulis. Oke, kita punya tim dalam menulis. Nah, sengaja saya sampaikan paper ini, karena paper ini dengan grup saya, langsung dengan grup saya, dan beberapa dari mereka adalah mahasiswa yang saya ambil dari Indonesia waktu S1-nya. Nah, begitu. Dan juga ada dosen UI-nya di sini, dosen dari Indonesia-nya. Kita bisa menulis bersama dan tembus Nature Communication. Yang tadi impact factor-nya 14,92 atau 15. Ya. Nah, Thomas Switcher, ini author. Author ini pun ada kaedah dalam meletakkannya. Thomas Switcher ini adalah postdoc saya di grup saya. Dia menulis, dia melakukan eksperimen, dia melakukan banyak hal dalam hal ini. Memang proyeknya dari yang saya kasih utamanya buat Thomas Switcher. Maka dia pun menjadi penulis pertama. Dan di sini ada afiliasi. Kalau afiliasi. Nah, Advanced Research Initiative for
Phosphorated Electron System, Department of Physics, National University of Singapore. Nah, nanti adik-adik, teman-teman semua juga afiliasinya harus jelas. Jadi harus punya nama yang jelas. Sekali punya nama, pakai nama yang itu selamanya karena dia akan database-nya ada sehingga orang melihat track record-nya. Jadi menulis tidak bisa kita mengatakan, wah saya menulis karya ilmiah tapi saya tidak mau ria, maka saya pakai hamba Allah. Tidak bisa begitu pakai nama hamba Allah. Seperti menyumbang 1000 hamba Allah. Tidak boleh begitu. Harus jelas siapa namanya, kemudian harus jelas afiliasinya. Nah, hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, kemudian disebut lagi di mana alamatnya. Itu juga bukan hamba Allah. Nah, di sini dalam menulis siapa yang menulisnya, kemudian bagaimana responsibelnya pun jelas. Nah, di sini ada postdoc saya namanya Thomas Witcher, dia dari Inggris. Kemudian Angga Dito Fauzi adalah mahasiswa S3 saya. Tadinya beliau lulusan S1 dan S2 di Universitas Indonesia. Ya. Sekarang S3 di NUS. Bisa tembus Nature Communication. Artinya kita mampu. Kalau di coaching, mampu. Kemudian ini postdoc Beamline Scientist tempat saya, ya di grup saya. Dr. Chi Xiao adalah postdoc saya. Syahroni adalah mahasiswa yang saya dengan Profesor Aziz Majidi bimbing bersama di UI. Jadi saya membimbing mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Ya, kemudian kita ikutkan mereka dengan menulis ilmiah bersama. Nah, tujuan kita memang untuk mengajarkan menulis ilmiah. Nah, Syahroni dapat paper nih, Department of Physics, University of Indonesia. Jadi sekarang University of Indonesia pun bisa ada namanya kalau dilihat di Nature. Ada dan baru papernya. Kemudian Teguh Citra Asmara adalah mahasiswa S3 saya. Juga dari Indonesia. Jadi dari Indonesia di sini. Dan sekarang Teguh ini postdoc di Switzerland. Marie Curie Fellowship. S3 dengan kami di NUS. Kemudian ada Mark Breeze, ada Antonio Castro Neto, ada Profesor Andrew Wi. Kemudian yang membuat saya senang di sini ada Aziz Majidi, Profesor Aziz Majidi dari Universitas Indonesia. Nah, di sini kan kita menunjukkan bahwa kita semua mampu. Bahkan level Nature pun mampu. Nah, di sini yang membuat tambah semangat. Asal syaratnya apa tadi, Mas Dr. Nugroho? Berapa paper yang dibaca, Mas Nuk? Suaranya hilang, Mas Nuk. Masih unmute Pak Nuk. Tes, masuk. Yap, masuk. Waduh, Pak, Prof, saya sekarang bacanya ini perang Ukraina lawan Rusia. Baca berita. Boleh baca itu, enggak apa-apa. Saya lagi mikir itu dijadiin paper. Boleh jadi paper. Baca data-datanya, 300 jurnal dibaca. Balik ke belakang histori Rusia dan Ukraina semenjak abad pertama. Sudah ada itu. Oke. Kemudian, nah di sini urutannya pun jelas. Yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga, dan yang terakhir adalah group leader yang menjadi responsible untuk project. Ya. Nah, untuk jurnal-jurnal Nature dan Science, masing-masing author ini punya kontribusi yang harus ditulis apa fungsi mereka di riset ini. Nah, di sini ada namanya contribution. Contribution. Jadi masing-masing kita harus punya kontribusi positif. Bagaimana kontribusi positif? Ini contoh. Nah, AR. Nah, AR ini singkatan dari Andriy Rushdie. Jadi inisial AR, Design New Experimental Technique and Design Facility of High Energy Spectroscopy Ellipsometry coupled with Miller Matrix Spectroscopy Ellipsometry. Jadi saya yang mendesain alat-alat ini membuat menjadi realita.
Oke. Jadi kita pun jelas kontribusi kita itu dalam riset itu apa. Kemudian apa lagi? TJW. TJW. Ya teh TJW. TJW NAR teh analyze high energy spectroscopic ellipsometry coupled with Miller matrix spectroscopy ellipsometry data comprehensively. Jadi kita tahu nih kalau kita analisa datanya, apakah datanya itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya. Mau catat, ada kontribusi kita masing-masing. Jadi bagaimana kalau tidak ada kontribusi? Lain nanti namanya di acknowledgement. Nah, TJAW, TJAW tadi analyze data, TJAW and AR analyze data, dan secara komprehensif. Kemudian apa lagi? Kemudian kita melakukan spektroskopi ellipsometry di dalam eksperimen itu. Sebut siapa yang melakukan eksperimennya. Di sini TJW, XC, and AR perform spectroscopy ellipsometry measurement. Jadi bahkan siapa yang melakukan siapapun harus jelas. Job description-nya jelas. Kenapa? Karena nanti dia responsible kalau ada yang bertanya, ya. Karena paper ini kan bertahan sampai hari kiamat nanti. Jadi sampai hari kiamat dia bertahan papernya. Jadi, yang melakukan ini si ini. Silakan nanti kirim email walaupun sudah 1000 tahun lagi, 1000 tahun akan datang dia bisa kirim email nanti ke TJW. Dear TJW, dimanapun Anda berada, saya ingin bertanya tentang hal berikut. Boleh, karena dia akan menjadi amal jariah. Kalau bagi yang ikut yang meniatkan ini menjadi amal jariah, ini amal jariah yang nyata nyata-nyatanya. Karena dia tinggal. Kemudian EDF, ini yang dari UI tadi. Angga Dito Fauzi, kemudian DC, TJ, AR, perform high energy reflectivity and X-ray absorption measurement. Okay. Kemudian apa lagi eksperimen? Kita lakukan teori AS, Syahroni tadi. Kemudian MAM, Muhammad Aziz Majidi. Di sini kita ada tadi Mas Muhammad Aziz. Di sini Muhammad Aziz Majidi. Jadi ada MA, ada MAM. Itu beda orang. Jangan salah namanya nanti. Kemudian AR perform theoretical calculation. Jadi teori pun, siapa yang melakukan teori pun harus kita sebut. Kalau dia tidak melakukan teori, dia melakukan eksperimen lain, sebut dengan jelas. Oke. Kemudian siapa yang menulis paper ini? AR dan TJW wrote the manuscript with input from. Di sini dia. Jadi masing-masing kita, ya, AR dan TJW wrote the manuscript with input from this. Jadi semua kontribusi di sini. Oke. Nah, di sini kita juga memperlihatkan semua menjadi semangat untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tidak bisa sembarangan eksperimen terus sebentar 5 menit, sisanya melakukan yang lain. Tidak bisa lagi karena dia harus bertanggung jawab terhadap apapun dan sedetail-detailnya. Nah, disinilah kenapa nanti Mas Nuk yang sekarang semangat membaca Rusia tentang Ukraina pun dibacanya tentang paper-paper tentang itu, sejarah itu bahkan semenjak 5.000 tahun sebelum Masehi. Harus begitu, tidak bisa hanya sekedar baca WhatsApp saja, itu tidak banyak ilmu WhatsApp nanti. Nah, mudah-mudahan di sini. Nah, terakhir dilihat. Nah, terakhir di sini disebut AR lead and supervise the project. Dia harus jelas. Jadi jelas ini melakukan apa, karena begitulah sejak kami kita membangun scientific society. Begitu scientific society. Nah, dengan semangat begini, ya, dengan semangat adanya kita melihat bagaimana paper 1, paper kedua, paper ketiga. Jadi bukan hanya sekedar menulis paper lagi, tapi kita benar-benar responsible memberikan kontribusi society positif kepada society. That's the main purpose.
memberikan kontribusi positif kepada society. Lebih baik ya kita memberikan kontribusi kita, membuang duri di jalan, tapi kita membuangnya dengan benar. Oke, jangan kita menyapu rumah, yang membersihkan rumah kita bersih, jalanan kotor. Nah itu tidak benar, rumah kita bersih tapi jalanannya penuh sampah, indah saja dia dari rumah ke jalanan. Itu yang kita hindari. Bagaimana memberikan kontribusi positif kepada society. That takes a lot of thinking. Karena harus dirasa, ya, kemudian harus evaluasi kembali. Nah ini baru dua ini. Ini baru yang kita pelajari, judul dan nama. Sudah habis waktu kita. Baru judul dan nama sudah habis waktu kita. Belum isinya. Isinya mudah-mudahan nanti selama workshop sajalah. Nanti ada timing-timingnya. Nah, mudah-mudahan sampai kontribusi ya teman-teman semua, adik-adik semua pun bertambah semangat nanti. Makanya sebagai leader pun dia tahu siapa yang mengerjakan siapa. Jadi manajemen saya harus kuat. Manajemen waktu saya harus kuat, manajemen people pun harus saya kuat. Karena dana yang riset ini banyak, besar dananya. Jadi menjadi seorang peneliti tidak cukup hanya dia peneliti yang bagus di sini. Dia tidak hanya sekedar meneliti saja, tapi dia memberikan kontribusi kepada timnya. Disinilah yang disebut dengan dia bagus hablum minan nasnya, dan dia memberikan kontribusi pada akhirnya kepada society. Oke, kita ambil dulu 1-2 menit. Yang mau minum silakan. Yang mau ke kamar kecil dulu silakan. Sebelum kita tambah sedikit lagi. Ya, karena 11.30 atau 11.20 kita nanti tanya jawab, insyaallah. Prof juga silakan minum kopi dulu, Prof. Saya minum kopi, dulu. Kopinya sampai dingin tuh, Mas. Minum kopi, silakan minum kopi. Siap. Ya. Kalau bersama-sama enak bisa ngobrol, tapi di sini pun tak apa-apa lah. Nah, kita memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita punya. Nah, kita sambung. 1 menit lagi kita sambung biar teman-teman rileks dulu. Tulis apa yang tadi kita diskusikan, kontribusinya bagaimana, mohon ditulis, kemudian dimasukin kepala. Oh, ternyata dalam riset itu time management itu kritikal, people management pun kritikal. Siapa yang melakukan siapa? Tidak bisa serabutan. Tidak bisa nanti, ini teh saha yang melakukannya dulu teh. Tidak bisa begitu. Nah, lupa ya data saya teh. Tidak boleh begitu. Harus ada bukunya, bookkeepingnya harus jelas. Siapa yang melakukan siapa. Tidak boleh pura-pura lupa. Oke, jangan kan pura-pura lupa. Oke, kita lanjut ya, sedikit lagi. Oke, 5 menit lagi kita selesai. Jadi mudah-mudahan walaupun waktunya singkat, ada yang dibawa, ya. Dan ilmu-ilmu ini ilmu yang bermanfaat, insya Allah, sesuai tadi Profesor Syarif mengatakan. Kenapa dia bermanfaat? Karena sekali kita punya karya ilmiah terbaik, sekali saja punya karya ilmiah terbaik, seumur hidup punya satu. Maka dalam Islam, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maka karya ilmiah itulah yang kemungkinan menjadi amal jariah. Hanya karya ilmiah yang terbaik. Kalau yang tidak terbaik bagaimana? Dia jadi amal dunia saja.
Amal dunia contohnya apa? Dapat gelar doktor, dapat gelar S1, S2, S3, dapat gelar profesor, tuh amal dunia. Tapi belum tentu terbawa ke akhirat. Karena yang kita kejar adalah karya ilmiah terbaik. Jadi udah bagus ini. Programnya sudah bagus. Karena tujuannya mendapatkan amal jariah. Dan tambah sedikit lagi, setelah authornya jelas, afiliasinya pun jelas, siapa yang melakukan siapa jelas, semuanya harus jelas. Berarti sudah direncanakan dari awal. Ya, jadi untuk riset itu sudah direncanakan dari awal, dan teamwork nggak bisa ada rahasia-rahasiaan. Oh, ini datanya rahasia, saya nggak mau ngasih, nggak bisa. Nah, kita dalam 2 menit terakhir kita lihat abstrak sedikit. Abstrak itu pendek. Abstrak itu paling kalau kita hitung untuk nature atau nature communications sini, itu sekitar 150 maksimum 200 kata. Oke, 150 sampai 200 kata. Nah, di sini kita akan merasakan betapa abstrak itu harus padat isinya. Oke, 150 sampai 200 kata. Mudah membuat kalimat 120 sampai 200 kata, tapi memilih katanya yang luar biasa beratnya. Berat di sini bukan berarti tidak mungkin, tapi di sini kita betul-betul harus efisien dalam memilih kata. Nah, kalimat paragraf dari abstrak itu harus ada 2-3 kalimat pembuka namanya. Oke, harus ada 1, 2, 3, bahkan 4 pun boleh kalimat pembuka. Bagaimana kalimat pembuka itu? Kalimat pembuka itu, kalimat pertama kita baca, electronic correlations play important roles in driving exotic phenomena in condensed matter physics. Kalimat pertama ini adalah kalimat big picture. Big picture. Maka big picture ini baru mampu kita menulisnya, satu kalimat pertama ini baru mampu kita menulisnya setelah membaca 1100 paper tadi. Jadi untuk tahu big picture, kita harus paham 1100 paper. Ini Profesor Subekti sendiri yang mengatakan tadi. Oh, baca 1100, bukan saya. Pinjam tangan. 1100 paper. Mas Nuk 300 tadi kata Mas Nuk. Jadi untuk 300, 1100 itu baru kita mampu membuat satu kalimat big picture. Tanpa big picture bagaimana? Berarti kita belum paham dengan field yang kita lakoni. Itu dia levelnya. Kemudian kalimat kedua. Big picture ini dia bermain di electronic correlation. Jadi apapun bidangnya sama. Sekali lagi ya, apapun bidangnya sama. Maka saya akan melihat dari abstrak, kita bisa lihat, kami bisa lihat apakah paper ini autornya paham atau tidak dengan big picture. Hanya dari satu kalimat pertama saja bisa paham kita. Kemudian apa lagi? They determine low energy property through high energy bands well beyond optics. Jadi kalimat yang kedua ini menjelaskan big picture tentang electronic correlation. Untuk bisa membuat kalimat ini, kalimat kedua, itu rumusnya banyak. Berhalaman-halaman, berbuku-buku rumusnya. Tinggi rumusnya itu, kalau kita buat buku, kalau kita dulu Mas Nuk itu bintang obor. Nah, Mas Nuk dulu pakai bintang obor. Apa buku tulisnya dulu waktu SD, Mas Nuk? Buku Kiki lah, buku Kiki. Oh, Kiki ya. Kiki boleh. Buku Kiki boleh. Itu tingginya bisa lebih tinggi dari Mas Nuk sekarang. Untuk rumusnya.
Jadi kalimat menjadi kalimat singkat di fisika, di bidang fisika, rumusnya berbuku-buku. Jadi saya harus baca itu semua untuk bisa masuk ke kalimat kelihatan sederhana. Nah, makanya di sini kalau nanti datang, ketika saya S3, saya punya buku tulis, buku tebal, buku yang besar, yang A4, tingginya lebih tinggi daripada saya, hampir 200 cm, jadi 2 meter tingginya, itu isinya rumus semua, tulis tangan. Tulis tangan tingginya 200 meter, jadi saya pindah-pindah pun dibawa istri saya, sampai buku-bukunya ada yang berjamur sekarang. Berjamur. Saya bilang enggak apa-apa, kan jamur. Nanti bisa kita goreng kalau nanti tidak ada makanan. Nah di sini jamurnya lain jenisnya. Nah, untuk kalimat kedua saja, itu rumusnya luar biasa banyak yang harus saya turunkan. Jadi dia kalimat kedua. Nah, kalimat ketiga adalah kalimat main problem to be solved. Main problem to be solved. Jadi harus ada masalah yang saya mau pecahkan itu harus jelas. Dari big picture tadi, masalah besar apa yang sukses yang sudah kita pecahkan. Yang sudah kita pecahkan. Nah, kita baca kalimat terakhir. Ini kalimat terakhir ini sekaligus penutup kita hari ini. Great effort berarti great effort. Effort yang besar sekali has been made to understand low energy excitations such as low energy excitons in transition metal dichalcogenides or TMDCs. However, their high energy bands and interlayer correlation remain mysteries. Jadi dari 1.100 paper yang sudah kita baca tadi, semuanya itu menunjukkan memang ini belum terpecahkan. Nah, kalau kita baru baca paper 5, tidak mungkin kita bisa membuat 3 kalimat ini. Tidak mungkin. Kalau kita baru baca paper 100, belum mungkin kita bisa membuat 3 kalimat ini. Nah, kalau begitu, kita tutup hari ini. Kalau saya punya 250 paper, setiap satu paper saya harus membaca minimal 300. Berapa paper yang harus saya baca? Itu PR untuk Mas Nuk dijawab hari ini sebagai penutup. Kalau saya punya paper 250, setiap satu papernya saya harus membaca minimal 300 paper yang sudah dipublish. Berapa paper yang harus saya baca? $75.000. Pak Subekti rajin hitung, Pak Subekti rajin hitung ya. Beliau bawa kalkulator kayaknya. Berarti Prof. Subekti memang rajin membaca di sini. Alhamdulillah. Oke, saya tutup di sini. Kita buka dengan diskusi yang rileks. Supaya ini inti dari pembicaraan kita hari ini adalah pertama kita mampu, karena ini kami tunjukkan dengan teman-teman di Indonesia, kita mampu. Kemudian bagaimana cara mampunya? Harus punya guru yang jelas, ya, ilmunya jelas, dan itulah kita tunjukkan tadi paper-paper yang sudah kita tunjukkan. Jadi tidak aneh, ya, bukan hal yang mustahil, semuanya memungkinkan, apalagi Indonesia top, apalagi dengan adanya BRIN sekarang, mudah-mudahan tambah mantap lah dalam hal menulis. Jadi menulis bukan sekedar menulis itu menunjukkan jati diri kita, apakah kita memang paham sains. Kalau kita paham sains, baru kita mampu membuat teknologi. Oke, silakan.
Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Andrivo. Wah, luar biasa ini. Ini juga salah satu amal jariah beliau nih, bisa berbagi dengan kita semua. Saya bisa membaca beberapa pertanyaan nih, Prof. Ada yang sudah masuk dari chat dari Ibu Suryati. Nah, ini pertanyaannya adalah tata bahasa yang digunakan di dalam jurnal Q1 itu menggunakan apa dan menggunakan simple present atau simple past? itu pertanyaannya, Prof. Sementara satu dulu, Prof, ya. Satu dulu, oke. Ini bagus sih pertanyaannya. Jadi untuk jawab singkatnya, karena ini tata bahasa pun itu bisa 1 semester sendiri kita belajarin nanti. Tata bahasa itu baru tata bahasa itu 1 semester nanti kita belajarnya, insyaallah ya. Jadi dia ada kromo inggilnya, ada semua lengkap. Ini semakin lembut, semakin tinggi tingkat jurnalnya, semakin lembut bahasanya. Bahasa yang tersirat lebih penting daripada yang tersurat. Bahasa yang tersirat lebih penting daripada yang tersurat. Nah, itu aja yang ditekankan sekarang ini. Kemudian untuk present tense, past tense, semuanya punya kaedah masing-masing. Nanti mudah-mudahan selama workshop kami jelaskan. Tidak bisa sembarangan dipakai. Kapan past tense, itu ada kaedahnya masing-masing. Maka dari bahasa pun kita sudah tahu apakah orang author yang menulis ini sudah membaca 1000 paper atau 5 paper, langsung ketahuan. Nah, di situ. Jadi pertanyaannya bagus, mohon datang terus, semangat belajar. Mudah-mudahan 1 semester kita bahas saja nanti. Karena nanti kalau saya sampaikan sekarang nanti tambah bingung kapan presentnya, kapan pastnya. Dan kalimat judul pun tidak boleh pakai kalimat, dia punya tatanan sendiri. Judul bukan kalimat. Nah, judul tidak kalimat. Silakan. Ini tambah semangat nih. Oke, Prof. Ini yang pertanyaan yang kedua dari Dini Purbani. Prof, jika sulit untuk mendapatkan akses ke jurnal Nature, itu bagaimana? Kadang paper tersebut itu close aksesnya, Prof. Itu yang ada di dalam nama beliau ini. Oke, jelaskan, Prof. Ini masalah kritikal. Karena tanpa akses kita tidak mungkin kita bisa nulis. Karena apa yang mau kita baca? Maka yang kita lakukan pertama adalah bersama-sama di Indonesia mungkin buat suatu komunitas khusus Nature dan Science dimotori oleh Prof. Wisnu misalnya, minta mohon pemerintah ya dengan dana dia tidak mahal tapi bisa diakses oleh peneliti minimal BRIN. Science dan Nature. Jadi kalau kita ingin mengejar Q1, bukan hanya tujuan kita bukan mengejar Q1 supaya kita paham, kita memang ngerti enggak ilmu yang kita punya. Karena kalau kita enggak paham ilmu yang kita punya, enggak bisa kita buat teknologi. Itu aja kuncinya. Maka minta buat secara resmi supaya punya akses Nature, Science atau top Q1 jurnal. Kemudian akses itu pakai secara legal, yaitu dengan teman-teman semua. Dan untuk sementara ini kalau memang ada dari paper-paper saya yang mau diakses tapi tidak bisa, temporary solutionnya kirim saya, nanti saya kirimkan PDF-nya. Maka insya Allah nanti agennya bisa Mas Nuk misalnya. agen saya Mas Nuk. Betul. Nah, mudah terjawab ya. Jadi buat teman-teman yang di daerah pun bisa minta kepada, kan ada dana kampus bebas merdeka, pakai dana itu untuk buat akses scientific jurnal-jurnal top. Insya Allah bisa itu. Tidak mahal, kalau dilakukan bersama-sama murah. Karena dia institusi yang memakai bisa jadi bergabung institusi di 5, misalnya kita punya 4.000 universitas di Indonesia. Maka satu akses itu mungkin bisa semuanya sekaligus kalau dikoordinator oleh kementerian. Misal ya. Jadi itu manajemen biasa, sebenarnya sederhana saja, tapi harus ada akses kita secara legal di Indonesia.
Mudah-mudahan membantu. Jadi temporary solution bisa saya tolong kalau ada paper-paper yang di Google yang tadi saya sebut ya, yang kami sudah publish, nanti bisa saya kirimkan PDF-nya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini juga jadi PR-nya Pak Nuk ini sebagai salah satu petinggi di BRIN ya, untuk disampaikan bahwa kita pun perlu untuk bisa akses ke beberapa jurnal yang bereputasi, terutama yang Nature ya. Terima kasih Prof. Kemudian saya boleh melanjutkan pertanyaan yang ketiga, Prof. Ini dari Yunus Bakhtiar. Apakah untuk referensi yang dibaca sebaiknya terbaru dan minimal 5 tahun terakhir? Untuk menulis paper, apakah harus mengacu pada topik yang sedang tren dari segi novelty-nya? Yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, dari hasil eksperimen terjadi anomali yang belum bisa dijelaskan. Untuk mencari jawaban, apakah boleh menuliskan asumsi di dalam paper? Itu dua pertanyaan dari Pak Yunus. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Ini bagus nih pertanyaan Pak Yunus. Pertama, kalau kita merujuk kepada apa yang kita diskusikan hari ini, paper ini dipublish tahun 2021, 30 November. Ya, 30 November. Coba kita lihat jurnal yang ada yang disitasi di sini, ambillah yang terlamanya 1949. Berapa tahun itu jaraknya? Mas Nuk, mana Mas Nuk ini menghilang pula Mas Nuk. Mas Nuk kita jadi agen hitung Mas Nuk. Jangan Prof Subekti lagi yang hitung nih. Iya, Pak Nuk dibantu Pak Nuk. Mana? Kalau Mas Nuk udah ada nanti Prof Wisnu aja deh. Lagi nyiapin sertifikat, Prof. Lagi nyiapin sertifikat. Oh, saya kirain lagi baca Rusia Ukraina itu. Oke, kalau kita lihat ya supaya menambah ilmu kita, supaya melihatkan bagaimana pentingnya membaca jurnal-jurnal sebelum ini, maka kita harus lihat nih 2021 kurang 1949. Nah, tolong saya dihitung. Saya minta tolong dihitung. Berapa yang bertanya Pak Yunus juga. Pak Yunus coba mohon Pak Yunus yang menghitung. 50. 72. Yes. Bila 32 tahun itu minimal. 72. Oh, 72 lagi. 32 salah udah. 72. Mohon bertanya ada yang umurnya 72 di sini. Berarti kita harus membaca paper-paper yang diterbitkan nenek moyang kita dahulu. Hukumnya rukun, bukan wajib. Rukun. Kalau wajib masih bisa dibayar. Dosa rukun, batal papernya. Nanti paper yang kita minta paper yang bagus tentunya ya. Jadi baca paper yang sampai 100 tahun sebelum ini. Sampai kapan? Sampai paper kapan? Terbaru. Yang terakhir yang punya, termutakhir. Tidak boleh lewat. Oke. Nah, itu menjawab pertanyaan tentang tahun. Mohon Prof Wisnu diulang lagi yang berikutnya supaya diingatkan pertanyaannya. Oke, siap. Jadi tadi yang terakhir terkait dengan 5 tahun terakhir tadi sudah terjawab. Ya. Kemudian untuk menulis paper, apakah harus mengacu pada topik yang sedang tren dan sedikit. Oke. Menulis paper itu kita yang definisikan, ya kita harus ikut dengan situasi termutakhir itu memang betul. Tapi yang lebih penting lagi adalah continuous research. Jadi kita jangan pindah-pindah, loncat sana, loncat sini, loncat sana, dia tidak akan menghasilkan apapun. Jadi Pak Yunus, ketika misalnya saya ingin memberikan kontribusi saya di bidang, saya sebut saja artificial intelligence. Maka konsisten istiqomah AI seumur hidup. Seumur hidup. Baru nanti akan masuk satu karya setelah 40 tahun AI saja. Riset AI pun lebar. Bagian kecil dari AI. Continuous. Setelah 40 tahun, 50 tahun, baru mampu kita memberikan kontribusi
yang bermanfaat. Jadi tidak bisa hari ini saya riset saya superkonduktor, besok saya riset saya tentang Ukraina. Tidak bisa, tidak menghasilkan apa-apa itu. Tidak bisa begitu, karena memang ilmu itu diciptakannya memang harus tidak gampang menggalinya, karena kita harus paham sepaham-pahamnya latar belakangnya, dan itu yang berat. Lihat, membuat 3 kalimat awal tadi, saya harus membaca, kata Prof. Subekti, saya harus membaca 1.100 paper. 3 kalimat aja itu untuk membuat 3 kalimat. Maka yang tersirat di antara 3 kalimat itu lebih penting. Tidak hanya yang tersurat, yang penting yang tersirat lebih penting lagi. Karena di belakang 3 kalimat itu ada 1.100 paper. Monggo silakan, mudah-mudahan nambah semangat. Baik Prof, tadi yang kedua belum terjawab sepertinya. Terjadi dari eksperimen itu terjadi anomali, Prof. Itu yang harus dikejar. Ya. Ketika terjadi anomali, tidak bisa dijelaskan oleh teori yang ada, maka berbahagialah Pak Yunus. Berbahagia. Karena apa? Karena sesuatu yang belum bisa kita jelaskan, itulah yang menghasilkan new science and new technology. Jadi, tidak harus kita mampu menjelaskan saat ini. Strateginya bisa pakai teori yang sudah ada sekarang, sebut teori yang ada ternyata tak bisa menjelaskan. Bisa dipublish, itu sudah cukup itu. Kemudian paper berikutnya gali lebih dalam teorinya, apa faktor yang namanya disebut hipotesa yang memungkinkan hal itu terjadi, anomali itu terjadi. Itu namanya hipotesa. Kemudian paper berikutnya apalagi? Lakukan eksperimen, buktikan hipotesa itu tepat atau tidak. Kalau eksperimennya ternyata tidak tepat, maka Pak Yunus lebih berbahagia lagi, karena apa? Hipotesanya boleh diganti. Jadi hipotesa itu sesuatu yang boleh diganti, dia boleh pelintat-pelintut. Boleh hipotesa itu pelintat-pelintut, yang tidak boleh kita lakukan mengganti eksperimental data untuk menuruti keinginan hipotesa kita. Itu namanya kriminal dalam sains. Jadi dalam sains, data itu harus tidak ada manipulasinya. Analisa kita bisa salah, tidak apa-apa, karena kita human being, kita ada namanya perbaikan dalam pengertian kita dalam sains. Tapi data tidak boleh kita manipulasi untuk memaksakan diri kita bahwa ini datanya benar cocok dengan teorinya. Nah, itulah kriminal. Nah, itu harus dihindari. Silakan kalau masih ada. Oke, masih banyak, Prof. Kita masih punya waktu 20 menit ya, Prof. 20 menit lagi. Oke, baik. Ini mungkin akan saya gabung. Ini akan ada kaitannya dengan pembacaan artikel ini, Prof. Dari Vita di Kementerian Pertanian dan juga dari Pak Susantio. Ini terkait dengan sharing tipsnya Prof, bagaimana membuat note taking yang efektif dari 300 paper yang kita baca agar terdokumentasi dengan baik sehingga akan membantu kita ketika menulis paper. Dan juga yang kedua dari Pak Susantio ini, dari 1.100 paper yang dibaca itu sekitar 5-10% yang dijadikan reference. Terus juga adakah dari sumber-sumber yang lain, misalnya dari textbook atau dari mana itu? Demikian Prof. Ini terkait dengan reference yang tadi ya. Silakan Prof. Oke. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua nih, minatnya bagus dan tinggi. Yang pertama. Yang kedua ini juga menarik. Coba diulang lagi Prof. Wisnu yang pertama. Oke. Jadi yang pertama itu terkait dengan bagaimana tipsnya Prof untuk membuat note taking yang efektif dari 300 paper yang dibaca itu Prof. Pertama, berbeda dengan kegiatan yang lain, riset itu jalannya panjang dan berliku. Ya, riset
yang disebut dengan riset itu penuh dengan kesalahan. Jadi pembelajaran kita justru ada pada kesalahan. Maka pembelajaran yang paling baik adalah bagaimana orang lain dahulu salah. Nah, itu pelajaran yang terbaik. Tapi kemudian kita tidak punya info itu, maka kita melewati kesalahan yang ada pada diri kita. Jadi tidak ada yang namanya shortcut. Sayangnya tidak ada yang namanya shortcut. Ketika kita membaca 300 paper atau membaca 1100 paper, itu dibaca sedetail mungkin. Kalau ada rumusnya diturunkan juga. Ada rumus di paper itu, maka kita turunkan juga, kita paham. Nah, kalau sudah begitu, yang kita baca dari judul sampai daftar pustaka paper itu. Nah, begitu caranya untuk bisa kita masuk kepada berkontribusi positif dalam sains. Jadi, yang ada adalah membaca paper itu ternyata tidak bisa nyambi. Tidak bisa nyambi, dia harus diluangkan waktunya. Maka saat membaca yang paling terbaik adalah sepertiga malam. Bangun sepertiga malam. Kalau sudah bisa sepertiga malam bangun, sepertiga malam misalnya subuhnya pukul 5, maka bangun pukul 1. Pukul 1, ya, sholat bagi yang mau sholat dulu, kemudian baca paper. Karena membaca paper itu setengah saja dibaca, ini baru satu baris membaca. Datang orang memanggil kita, habis semua buyar, ulang lagi dari awal. Dia tidak bisa nyambi. Ini kita sudah setengah dibaca abstrak. Ya, tiba-tiba kucing lewat. Ini kucing saja lewat. Hilang dia. Jangan kita orang kucing aja lewat hilang. Ih, kucingnya cantik. Hilang udah. Jadi untuk itu stamina membaca paper harus ke gym dahulu. Pergi ke gym untuk bisa baca paper itu harus ke gym. Fisik kita tuh kuat, oksigen ke otak itu cukup. Nah, baru bisa kita mampu mempelajari paper-paper yang berbobot. Oke, mudah-mudahan dari sini kita pelan-pelan ada proses perbaikan yang disebut dengan hijrah namanya. Oke, semoga terbantu. Alhamdulillah. Lanjut ya, Prof. Masih 15 menit lagi. Iya, Prof. Ini ada dari pertanyaan dari Pak Sudaryanto, Prof. Terkait dengan pergantian afiliasi, Prof. Jadi terutama di tempat kami ini sekarang kan terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan pusat risetnya, Prof. Jadi kalau kami dari Batam sekarang masuk jadi BRIN. Nah itu mungkin memang banyak hal yang harus dirubah dan kadangkala memang di beberapa jurnal itu afiliasi kami itu belum ada gitu ya. Walaupun kalau kami dari Batan dari National Nuclear Energy Agency itu terbaca. Ini pada saat setelah kita berubah menjadi BRIN, jadi National Research and Innovation Agency itu ada yang tidak nongol di situ di ini. Bagaimana, Prof, terkait dengan perubahan afiliasi ini di dalam paper? Oke. Nah, itu memang salah satu kelemahan kalau ganti-ganti afiliasi. Ya, tapi kalau memang seperti itu paling tidak nama jangan ganti. Nama jangan ganti. Kalau nama jangan ganti, insya Allah tetap database-nya tetap ada. Jadi afiliasi ganti masih oke lah. Walaupun sebaiknya jangan terlalu sering ganti. Ya. Karena orang juga akan bingung. Ini masa orang yang sama dalam 3 bulan ganti afiliasi. Ini bagaimana caranya? Orang juga bingung bacanya. Nah, tapi asal namanya jangan ganti-ganti. Nah, misalnya kalau namanya hari ini Wisnu Aryadi, misal. Yep. Konsisten istiqomah pakai itu. Nah, tidak perlu juga ditambahkan Dr. Wisnu Aryadi, tidak perlu juga. Nah, apalagi Haji Wisnu Aryadi, tidak perlu juga. Tidak perlu. Tapi kalau di Scopus itu, Prof, penamaan itu menjadi satu hal yang menjadi ini ya, Prof ya, sangat termasuk kritikal juga ya. Contoh nih, saya menamakan Wisnu di depan ya, Wisnu AA gitu, atau WAAD.
itu mereka pun dalam hal sitasi dan pemasukan paper di dalam Google Scholar itu jadi masalah juga. Ya. Itu gimana, Prof? Ya. Makanya pakai standar internasional, Prof Wisnunya. Ya. Yep. Jadi ketika si jurnal sudah mengatakan first name, last name, karena di Indonesia sering namanya cuma satu. Namanya cuma satu, misalnya Fulan saja namanya, maka nanti dia akan bingung. Maka dibuat biasanya pemecahannya Fulan, F titik Fulan. Di double, di dua. Maka pakai itu terus-terusan. Atau namanya Fulan saja, maka dari awal Fulan saja. Jadi kalau Prof Wisnu tuh, Prof Wisnu teh, misalnya Adi, begitu. Yeah. WA, WhatsApp WA Adi. Mas Nugroho Adi Sasongko berarti NA Sasongko. Istiqomah pakai itu terus-terusan. Walaupun ganti afiliasi, dia akan tercatat NA Sasongko. Nah, Prof Subekti saja. Karena satu saja Subekti saja. Nah, kadang S Subekti boleh, tapi istiqomah lebih baik. Jadi enggak usah bingung kita, yang penting sama namanya. Nanti ketika Mas Nugroho sudah haji ditambah pula H di depannya, baru bingung. Haji Nugroho Adi Sasongko. Oke, silakan. Oke, lanjut ya, Prof. Ini terkait dengan waktu nih. Ini mungkin pemula nih dari Mas Rizky. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian sampai akhirnya bisa publish di Nature, Prof? Itu menurut pengalaman Prof gimana? Soalnya saya juga pernah, ya mohon maaf, di Elsevier itu 1 tahun saya publish di sana, baru bisa terbit. Demikian, Prof. Ini bagus pertanyaannya. Mas siapa tadi pertanyaannya? Mas Rizky. Mas Rizky. Saya izin sharing lagi. Jadi saya hanya mau mengutarakan pengalaman kami. Jadi pengalaman waktu saya S1 dulu. Oh, ini Google Scholar-nya sudah kelihatan, Prof Wisnu? Sudah, siap. Ya. Siap. Nah, kita lihat paper yang ini. Yang waktu saya S1, paper pertama kali dengan Profesor Chia Mai-on. Ya. Nah, di sini bisa dilihat. Lihat di sini author afiliasinya bisa terlihat. Ya, M.O. Chia Arusdi, jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Jadi kami 1, 2, 3, 4 dari Indonesia, kemudian bergabung kita satu tim dengan orang Belanda. Oke, jadi S1 saya dulu, saya riset dengan orang saintis profesor dari Belanda. Jadi strateginya Mas Rizky harus ada profesor pembimbingnya memang risetnya aktif. Jangan sendiri, karena kalau sendiri 100 tahun pun tidak akan bisa. Karena dalam belajar tuh harus ada gurunya harus jelas, sanad ilmunya harus jelas. Ya, cari yang bersanad gurunya yang aktif menulis. Kita itu baru bisa menulis di Nature kalau guru kita sudah menulis di Nature. Maka kita belajar. Maka pengalaman saya sendiri, paper ini bisa dilihat di sini. Nah, di sini menariknya bisa ketahuan. Nah, bulan Juni diterima, ya kan? Bulan Juni diterima, publish-nya bulan Desember. Nah, di Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. 6 bulan battle dengan referee. Itu baru proses penerimaan. Karena menulisnya pun panjang. Menulis pun butuh waktu 6 bulan tersendiri. Dan itu pun karena saya dibimbing oleh yang ahlinya langsung. Kalau saya melakukan sendiri, 10 tahun pun tidak bisa tembus nanti. Karena banyak detailnya yang tak ada di dalam textbook. Banyak detail menulis itu tidak ada satupun buku yang menjelaskan pada kita. Nah disitulah gunanya berilmu. Jadi semoga menjawab bahwa kalau kita ikut tim itu 3 bulan bisa, 6 bulan bisa. Dari submission ke publikasi. Menulis kalau sudah ahli 1 bulan jadi
polishing yang lama. Jadi kalau buat layang-layang itu, kalau Mas Rizky tahu layang-layang, ya, yang paling lama itu membuat dia menjadi tipis dan halus. Itu yang berminggu-minggu lamanya. Nah, itu seninya. Polish tuh. Ini buat yang suka main layangan. Saya dulu diajarkan buat layangan. Jadi merautnya itu yang paling lama tuh ketika dia tipis. Lama itu bisa berminggu-minggu buatnya sendiri. Semoga terjawab. Baik. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Laras Moyo Nugroho. Tapi ini tampaknya pertanyaan nanti akan kita bahas lebih lanjut sepertinya, Prof, karena terkait dengan manuskrip yang akan di-coach, yang akan di-workshopkan itu langsung dari abstrak sampai hingga kesimpulan atau gimana fixnya. Nanti bisa dibahas ke depan ya, Prof ya. Nah, ini yang selanjutnya dari Isti Kamila. Ini dari Universitas Pakuan. Beliau bertanya terkait dengan big picture pada abstrak. Itu maksudnya apa, Prof? Dan kemudian yang kedua, saya pernah membuat artikel yang belum dilakukan. Biasanya asumsinya konstan dan saya ganti dengan tidak konstan. Tapi reviewer mengatakan penelitian ini sudah banyak dilakukan untuk menguatkan sesuatu yang memang belum dilakukan. Bagaimana baiknya tata bahasanya, Prof? Itu dari Bu Isti. Oke, Prof. Yang tadi yang pertama big picture ya, Prof? Big picture ya. Yes. Pertama untuk big picture ini slide-nya papernya sudah kelihatan lagi, Prof. Sudah. Jadi big picture ini misal di bidang tadi Ibu Isti ya tadi ya. Yap. Isti ya. Misal di bidang Mbak Isti itu ambillah misalnya matematika ya. Pasti ada society sudah mendefinisikan problem apa yang menjadi main problem. Nah, masalah apa menjadi main problem. Nah, itu harus dicari dengan membaca paper terlebih dahulu. Karena ini berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi dari Mbak Isti. Jadi kenapa reviewernya mengatakan ini sudah dilakukan? Berarti Mbak Isti harus membaca paper lebih banyak. Kemudian, misal setelah membaca 200 paper, buktikan dengan paper itu belum ada orang melakukan. Tapi kalau referee-nya sudah mengatakan sudah ada, berarti ada. Maka referee itu dia tidak punya kewajiban menunjukkan papernya apa. It's most likely his or her paper. Jadi kalau kita tidak sampai kenal di situ, maka kita tidak paham bidang kita sendiri. Itu dia. Jadi perbanyak membaca paper. Cara membuktikannya bukan hanya sekedar bahasa dahulu, tapi tunjukkan paper-paper dari 1.000, dari 300 paper yang sudah dikumpulkan, tak ada satupun yang melakukannya. Baru bisa disebut baru. Setelah 300 paper nih. Tidak ada satupun yang melakukan hal yang sama. Jadi bukan masalah sekedar ganti parameter, ya itu penting itu. Tapi buktikan bahwa ini tidak pernah dilakukan orang. Maka kuncinya tadi, tapi sayangnya si referee sudah mengatakan itu dilakukan, pasti sudah dilakukan. Silakan. Oke. Sudah terjawab insya Allah. Kemudian ini nih yang tadi Prof cerita ini kiat-kiat ini, masalahnya terkait dengan paper tadi itu, dan itu hampir menyeluruh nih di tanah air. Jadi bagaimana cara membaca cepat, padahal kan 300 paper ya minimal, atau di korting satu jadi 299 paper. Tapi itu untuk Mas Nuk saja, yang korting Mas Nuk aja. Beliau baca koran terus gimana coba? Jadi bagaimana bisa membaca cepat tapi mengetahui isi paper gitu, Prof. Jadi teknik Prof itu waktu melihat beberapa paper itu, apalagi sampai 1.100 gitu, itu bagaimana kiat-kiat Prof itu bisa dengan membaca segitu banyak terus mendapat intinya, oh ini gitu. Gimana, Prof? Oke, bagus. Jadi pertama, ini secara praktis saja ya, supaya kita mulai belajar. Pertama, harus mengalokasikan waktu khusus membaca. Berapapun itu, tapi membaca saja. Tidak boleh buka WhatsApp.
tidak boleh buka email. Maka saya tidak main WhatsApp sebenarnya. Saya akan menjawab WhatsApp kalau saya tidak membaca. Jadi kalau ketika saya membaca, mungkin WhatsApp terbalas oleh saya 2 hari kemudian. Nah, jadi tidak boleh membuka WhatsApp, tidak boleh membuka email. Yang terbuka hanya paper itu saja di depan kita. Praktis yang lainnya, ruangan yang dipakai buat baca kosongkan sekosong-kosongnya sehingga tidak ada alasan. Wah, main kabel dulu lah, ini lampu kelap-kelip, macam-macam ya alasan nanti itu. Ini macam-macam aja alasan tidak baca. Tidak lama saja. Kalau misal tadi siapa yang bertanya namanya Prof Isnu? Sebentar, namanya Anissa. Nah, Mbak Anissa. Maka Mbak Anissa ambil ruangan khusus, isinya kosong. Sejadah boleh kalau sholat. Kosong. Isinya kosong, kecuali paper. Pensil boleh, pena boleh, penggaris ekstra. Nanti main penggaris pula nanti. Mungkin gambar macam-macam. Oke. Nah, coba istiqomah minimal 45 menit. Sudah kalau itu sukses, baru lanjut. 45 menit itu panjang sekali. Rasanya berhari-hari itu. Coba aja. Tanpa WhatsApp ya, tanpa WhatsApp, tanpa apapun, cuma paper saja. Nah, silakan dicoba. Nanti laporkan ke saya hasilnya. Alhamdulillah. PR yang keberapa nih saya jadi lupa. PR-nya banyak sih. PR-nya banyak banget. Bertanya saya kasih PR insyaallah. Jadi karena waktu tinggal 2 menit lagi, Prof tanggal jam 11 akan mengundurkan diri. Saya tambahkan 1 pertanyaan lagi, tapi ini compile dari yang beberapa pertanyaan yang tadi ya, Prof. Dan mungkin Bapak Ibu yang ikut di dalam webinar ini, apabila memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang memang, dan ini masih banyak juga, Prof, masih belum bisa saya compile dulu. Nanti biar kami compile di dalam satu ini ya, Prof ya, file, saya kirim via WhatsApp atau mungkin saya bisa via email kepada Prof ya. Untuk, sebaiknya email, karena takutnya nanti banyak yang WhatsApp saya dikira saya nanti tidak baca. Memang saya tidak baca karena saya mau fokus baca paper. Iya betul, Bro. Jadi kalau ada yang WhatsApp saya balasnya nanti 1 bulan berikutnya, saya mohon izin. Nah, dari sekarang saya karena memang tugasnya nanti. Tapi kalau saya alokasikan waktu 1 jam untuk namanya Hablum Minannas sharing, maka pakailah sebaik-baik mungkin. Nah, di situ. Jadi ketika kita begini, saya tidak buka WhatsApp. Maksudnya begitu. Jadi ketika kita lagi belajar, kita buka WhatsApp. Ketika kita buka WhatsApp, pura-pura belajar, tidak ada yang benar. Itu yang menyebabkan tidak masuk ini. Yang tadi ya, Prof, baca-baca nggak masuk-masuk. WhatsApp-nya keluar terus. Oke, Prof. Ini pertanyaan terakhir aja, Prof. Karena waktu Prof itu tidak lama lagi. Oke. Ini terkait dengan waktu nih masalahnya. Biasanya untuk mahasiswa itu menjadi sebuah syarat kelulusan, Prof. Ini yang untuk mahasiswa, dan juga nanti ada yang kasus dengan yang masalah BRIN. Yang pertama itu dari mahasiswa ini kadang sulit untuk menemukan kebaruannya, Prof. Jadi risetnya sudah dilakukan. Contoh nih, Prof, ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam lokal gitu ya, Prof ya. Yang mana memang di daerah itu ya memang betul dibutuhkan bagaimana bisa mengeksplorasi, bagian bisa mengekstraksi dan seterusnya terkait dengan sumber daya lokal tersebut. Nah, tapi kan novelty-nya nggak dapat itu, Prof. Nah, ini strateginya gimana, Prof, supaya itu bisa menjadikan publikasi itu diterima di jurnal, terutama yang Scopus, dan juga sebagai sebuah syarat kelulusan yang bersangkutan, Prof. Itu yang untuk mahasiswa. Kemudian yang kedua, yang ini di institusi kami ya, Prof.
ada kemungkinan memang penerapan untuk publikasi internasional berskala global itu tahun depan akan berjalan, Prof. Jadi artinya setiap masing-masing individu di BRIN itu wajib membuat publikasi bertaraf global setiap tahun minimal 1. Itu yang dari kami yang di BRIN ya. Dan itu hukumnya wajib. Dan kalau tidak bisa memenuhi syarat itu ada konsekuensi logisnya. Nah, karena setiap tahun harus terbit 1, makanya ini pertanyaan dari Pak Nyoman ya. Bagaimana bisa penelitian di tahun itu juga dan publikasi di tahun itu juga gitu loh. Itu yang membuat galau dari beberapa peneliti saat ini. Demikian Prof, ada 2 pertanyaan. Saya cukupkan untuk 2 pertanyaan ini lagi ya Prof sebagai pertanyaan terakhir ya. Baik. Ini Pak Nyoman, kumaha kabarnya? Kengken? Kengken pula Pak Nyoman. Becek Pak Prof. Muncul Pak Nyoman. Tapi lagi Kengken Pak Nyoman. Lagi susah ini ada syarat KKM Prof. Oh, KKM Pak Nyoman. Pak Nyoman di mana ini? Di mana ini, di kota apa ini? Di desa Pasar Bali, Prof. Oh iya. Lain ke Bali nanti Prof. Saya di Gadungan. Oh, di Gadungan. Gadungan. Nah, oke, nanti diskusi Gadungan lah. Nah, untuk yang novel begini itu harus sekali lagi intinya Pak Nyoman harus mereferensi kepada jurnal top. Ya. Kalau mahasiswa juga, tapi mahasiswa tidak bisa menentukan, apalagi S1 belum bisa menentukan apa yang novel. Itu tanggung jawab pembimbingnya. Karena untuk menentukan novel, pembimbingnya harus punya membaca paper tadi seperti Prof. Subekti katakan 75.000. Naik lagi. Sebagai pembimbing. Profesor Subekti mengatakan tadi 75.000. Konsekuensi pembimbing ya Prof ya. Maka kalau ingin jadi pembimbing, baca 75.000 supaya bisa menemukan novelty. Kalau pembimbingnya belum bisa menentukan juga, cari pembimbing lain. Jadi pembimbingnya mencari pembimbing juga. Jadi ada guru dengan guru dengan guru. Jadi ilmunya harus bersanad, harus ada. Jangan putus. Jadi pembimbing dulu ada S3, tetap berkolaborasi. Ya. Kalau belum ada nanti kita kolaborasi seperti ini. Jadi kita lihat di sini bahwa ilmu itu tidak kalau terputus kita. Tidak ada yang membimbing kita, maka sudah dipastikan kita tak bisa masuk pada topnya, tidak mampu kita. Karena ilmu itu adalah berkesinambungan, turun temurun dia. Seperti Pande, dia turun temurun Pak Nyoman. Pande itu turun temurun, ilmunya diturunkan lagi. Nah sama dengan sains, dan sains itu punya keilmuan yang jelas. Nah, saya cukupkan segini dulu karena saya sudah ada menunggu. Oke, saya pamit. Mohon maaf buru-buru. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil hikmahnya masing-masing. Ya, ambil apa yang bisa dipetik. PR yang tadi kami sudah sampaikan, kerjakan. Ya, ambil semua yang ada di sini. Ambil buat ruangan khusus. 1,5 kali 1,5 meter cukup. Tidak perlu banyak, tidak perlu besar, tidak perlu satu rumah juga. 2 kali 2 cukup, kamar kosan pun cukup, tapi isinya cuma buku, pena, dan pensil penggaris ekstra. Nanti main penggaris pula dan nanti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Luar biasa. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Halo Prof. Andrivo, sehat Kak? Dari Salim nih. Masihnya Pak, sampai jam 12. Aduh, sudah keluar beliau. Oh, langsung sholat dulu deh. Iya, oke. Berarti semuanya. Ada 1.000 di sini ya? Kenapa enggak ada?
Dia sudah. Oke.